Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 20 meter di Pusuk Sembalun, Lombok Timur. Akibat kejadian itu, 3 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 5 orang mengalami luka serius. Seorang warga lari dengan teriak histeris mendatangi mobil yang terjatuh dari ketinggian 20 meter di Jalan Raya Pusuk Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Menurut keterangan, kecelakaan ini terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Minibus yang membawa 8 penumpang ini melaju dari arah Sembalun menuju Suela. Akibat kecelakaan ini, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 5 orang lainnya mengalami luka serius dan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kehilangan kendali. Terjadi out of control dari yang bersangkutan, di mana dalam satu unit kendaraan tersebut itu membawa 8 penumpang, di mana diinformasikan awal ada 3 penumpang yang meninggal di tempat. Kemudian yang lain masih penanganan medis di Puskesmas Sembalun. Pemirsa, selain menjadi terdakwa kasus pencabulan, motivator Julianto Eka Putra diduga terlibat kasus eksploitasi ekonomi. Pemilik yayasan itu telah dijemput paksa oleh petugas kejaksaan untuk ditahan. Tim identifikasi Direskrimum Polda Jawa Timur mendatangi SMA Selamat Pagi Indonesia yang merupakan milik tersangka JE di Kota Batu, Jawa Timur Rabu pagi untuk menggelar olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan olah TKP dilakukan setelah mendapatkan limpahan laporan polisi dari Polda Bali terkait dugaan eksploitasi ekonomi yang dilakukan Julianto Eka Putra atau JE. Sementara yang kami dapat dari limpahan dari kasus Bali ada 6 orang ya yang menjadi korban daripada kasus eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh JE. Selain dugaan eksploitasi ekonomi, motivator JE telah menjadi terdakwa kasus pencabulan sejumlah siswa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Terdakwa yang sebelumnya ditahan dijemput paksa oleh tim gabungan dari Kejati, Kejari Malang, dan Direskrimum Polda Jawa Timur. Dan kita berharap pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-berat mungkin. Mengapa? Karena notabene pelaku ini sebagai seorang pendidik, tapi justru melakukan suatu tindakan yang tidak senonoh atau bilang amoral. Nah, permasalahan kekerasan seksual ini saya rasa menjadi suatu persoalan yang serius bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan suatu kejahatan yang luar biasa. Kasus kekerasan seksual oleh Julianto Eka Putra ini terus menjadi sorotan karena lebih dari 1 tahun setelah belasan korban yang melaporkan kasus ini berjalan sangat lambat. Sementara itu, terdakwa yang tak kunjung ditahan hingga 19 kali sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bagaimana kelanjutan persidangan kasus kekerasan seksual terdakwa Julianto dan hukuman apa yang paling tepat jika terbukti? Kita akan membahasnya bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto Mulyadi, yang juga ditunjuk menjadi ahli dalam persidangan. Assalamualaikum, selamat sore Kak Seto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mbak Syafa. Ya, Kak Seto, untuk meluruskan informasi yang beredar, benarkah Anda hadir di sidang kasus dugaan pelecehan seksual di SPI Batu ini untuk membela terdakwa? Iya, mungkin dengan tegas harus saya sampaikan bahwa hal itu tidak benar sama sekali. Karena apa? Kehadiran saya di situ adalah sebagai ahli, bukan sebagai saksi, juga bukan sebagai saksi ahli. Karena istilah saksi ahli tidak ada dalam sidang pengadilan. Jadi sebagai ahli yang diminta oleh baik itu hakim maupun jaksa penuntut umum untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah persidangan itu sesuai dengan keahlian saya. Dan saya di situ memang minta sebagai ahli di bidang psikologi dan juga di bidang kegiatan perlindungan anak. Jadi itu yang saya sampaikan kepada hakim maupun jaksa,
Tapi intinya kami dan kawan-kawan dari LPAI adalah tetap konsisten bahwa setiap pelaku kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak, manakala sudah terbukti, maka mohon dipidana dengan tuntutan yang paling maksimal atau seberat-beratnya. Itu selalu kami sampaikan dalam menangani berbagai kasus, termasuk kasus dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini. Ya. Demikian Mbak Syah. Ya, Kak Seto, lantas bagaimana sebetulnya kasus ini di mata Anda sebagai seorang ahli dalam hal ini sebagai seorang psikolog anak yang hadir mengikuti jalannya persidangan dari awal hingga akhir? Iya, kami menambahkan bahwa karena sering yang dipermasalahkan adalah masalah bukti, maka memang tidak mudah untuk mendapatkan alat bukti pada kasus-kasus perkosaan. Maka dalam hal ini peran psikolog adalah sangat penting. Tapi juga mohon psikolog dilengkapi dengan berbagai macam alat untuk bisa membuktikan kejadian itu betul-betul terjadi berdasarkan analisis psikologisnya. Jadi bukan sekedar alat tes, tapi juga wawancara, kemudian wawancara dari berbagai sumber, dan itu akan melengkapi apa yang disampaikan psikolog kepada hakim dan kepada juga jaksa, sehingga betul-betul dapat meyakinkan hakim bahwa itu betul-betul terjadi. Maka karena sering korban adalah dalam posisi yang sangat lemah manakala diminta alat bukti. Jadi dalam hal ini kami mendesak supaya mengerahkan psikolog yang kompeten di bidangnya dan betul-betul bisa menyampaikan kepada atau meyakinkan kepada hakim bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Demikian, Mbak Syahwa. Sepanjang Anda berinteraksi dengan para pihak dan menganalisa kasus ini, bagaimana dengan dugaan intimidasi korban, di mana kabarnya ada beberapa korban yang batal hadir ke persidangan? Iya, jadi mohon betul-betul juga mendapatkan perlindungan, biasanya dari LPSK kan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka betul-betul ditingkatkan perlindungan kepada para korban supaya berani datang ke pengadilan, berani mengajukan berbagai kesaksian, sehingga semuanya itu terbongkar secara tuntas, sehingga hakim bisa memberikan dengan mantap hukuman sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, Kak Seto, jika terdakwa terbukti bersalah, hukuman seperti apa yang pantas yang Anda harapkan dapat dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual ini? Iya, tentu amanat undang-undang yang terbaru adalah maksimal itu bisa seumur hidup, bahkan juga bisa sampai hukuman mati. Jadi manakala ini betul-betul terbukti dengan jumlah yang cukup besar, maka mohon tanpa ragu-ragu lagi, yang mulia hakim betul-betul berani mempidana dengan hukuman seberat-beratnya semaksimal mungkin, sehingga tidak akan diikuti atau diulangi oleh pihak-pihak lain, para predator, para monster yang mengancam kesehatan jiwa anak-anak kita karena berbagai tindakan yang kadang-kadang kurang dapat dipantau atau dikontrol oleh lingkungan atau masyarakat luas, begitu. Iya, Kak Seto, lalu bagaimana dengan kondisi para korban saat ini? Ya, saya sendiri sudah mencari channel untuk bisa menemui para korban. Memang selama ini tampaknya tidak mudah karena mungkin ya untuk keamanan dan sebagainya. Tapi saya sudah mendapatkan beberapa pihak yang akan bisa mempertemukan saya juga dengan korban. Karena sebelumnya kami mencoba, rupanya ada upaya untuk menutup, tidak ada kesempatan atau peluang untuk menemui para korban. Sementara kami di pihak lain, kasus-kasus lain yang terjadi baik pada anak-anak yang lebih dini, usia dini dan sebagainya yang menjadi korbannya, kami dengan mudah bisa mendapatkan jalur untuk bisa bertemu dengan para korban tadi. Demikian Mbak Syahwa. Baik, terima kasih Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat ditangkap karena mengaku sebagai dewa matahari. Pria tersebut menyebarkan ajaran sesat dengan melarang karyawannya beribadah agar kaya raya.
Aparat Polres Lebak, Banten memeriksa seorang pria bernama Natrom yang mengaku sebagai dewa matahari. Pria asal Bekasi, Jawa Barat ini diketahui memiliki usaha penginapan di lokasi wisata Pantai Goa Langir, Lebak, Banten. Selama mendirikan usahanya, pelaku melarang karyawan untuk sholat dan mengikuti ajaran Islam. Karena dinilai meresahkan, akhirnya warga melaporkan Natrom ke polisi. Kalau dikatakan banyak, ya boleh dikatakan banyak, tapi kalau dikatakan tidak, ya tidak, sebab dalam kita ini dua kesana itu kan sudah banyak itu ya. Ya dari saksi itu kan sudah kita dapatkan 2 orang lah gitu yang keluar dari ajaran si ayah tersebut. Terus ada informasi nih, beliau mengajarkan ajaran sesat, melarang sholat atau menghina air jamjam, itu benar Pak? Kalau untuk pelajaran melarang sholat atau menghina air jam-jam itu bukan didapatkan pelajaran terhadap warga, tapi didapatkannya pelajaran terhadap individu ya, terkait anak-anakannya yang suka datang ke ayah gitu. Terus apakah benar itu warga sempat mengusir Pak Natron? Oh enggak, kalau untuk diusir menurut saya tidak. Saat ini Natron sudah ditahan di Polres Lebak, Banten atas dugaan penistaan agama. Sementara itu masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan aliran sesat dengan iming-iming menjadi kaya raya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam video menjadi perbincangan di jagat maya, mulai dari bus ugal-ugalan di jalan hingga angkot yang menggunakan belasan pengharum ruangan. Semua informasinya kami rangkum dalam Viral hari ini. Aksi ugal-ugalan bus di jalan raya ini beredar di media sosial. Sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan. Bus ugal-ugalan ini pun hampir menabrak truk dari arah berlawanan setelah mendahului kendaraan di depannya. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram Kabar Negeri ini, belum diketahui lokasi kejadian dan aksi ini tentu membahayakan pengguna jalan lainnya. Seorang wanita penumpang angkot ini membagikan kondisi angkutan kota yang berbeda dari biasanya. Ya, di atap angkot bergelantungan belasan pengharum ruangan yang ditempel di bagian atas dengan jarak yang berdekatan hingga di dekat setir sopir. Belasan aroma pengharum ruangan gantung ini menghasilkan perpaduan aroma yang beragam dan tak jarang membuat sebagian penumpang merasakan pusing meski sudah mengenakan masker. Video yang diunggah akun Instagram Makassar_info ini menuai beragam komentar warganet. Inilah video yang diunggah akun Instagram Makassar_info. Petugas kepolisian lalu lintas menindak tegas atau menilang sebuah kendaraan angkutan barang atau truk overdimensi overloading alias odol yang sering menjadi pemicu rusaknya jalan raya dan berbahaya bagi pengguna jalan lainnya dan cenderung menjadi penyebab kecelakaan. Sungguh miris nasib pengendara dan penumpang motor ini. Niat ingin berbelanja ke sebuah minimarket, keduanya justru tercebur ke parit yang minim penerangan. Sontak warga yang berada di sekitarnya berusaha untuk menolong kedua korban. Hingga video yang diunggah akun Instagram terang_media ini beredar, belum diketahui lokasi dan kronologis kejadiannya. Emak-emak penjual sayuran protes kepada Presiden Jokowi karena tidak mendapat bantuan UMKM. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.